record. Nah, karena judulnya adalah matematika analisis, intinya tuh ngapain sih? Saya langsung ke akhir. Tujuan kita adalah, saya kasih lihat ini ya. Dari algoritma ini contohnya, akhir dari pertemuan kita itu tujuannya adalah seperti ini. Diberikan sebuah algoritma, misal di sini adalah fungsi maksimum, maka kalian diminta untuk menentukan kompleksiti kelasnya. Kompleksitasnya apa? Kalau kalian masih ingat, saya pernah nulis TN sama dengan COP kali CN kan? Gitu ya, COP kali CN. Maka pada dasarnya CN di sini itu identik dengan TN, gitu kan? Nah, jadi ketika ditanya kompleksitas waktu dari algoritma, maka yang bisa kita tentukan pada dasarnya boleh CN. Dan kalian tahu CN ini pada dasarnya apa sih? Kalau masih ingat? Jumlah operasi dasar kan? Jumlah atau banyaknya operasi dasar yang dieksekusi dalam fungsi N, di mana N itu adalah ukuran input atau input size. Gitu ya, maka ada CN, ada N di sini. Gitu. Lalu tujuan dari kuliah ini adalah ketika kalian diberikan sebuah algoritma iteratif seperti ini dan kalian diminta ngitung TN-nya atau kompleksitas waktunya, maka kalian bisa mendapatkan nilai ini dalam N kan? Karena TN kan? Nilainya adalah misalnya di sini adalah N-1 dan kompleksitas asimptotiknya. Big O sesuatu. Dalam hal ini, si fungsi maksimum ini nilai kompleksitasnya atau running time-nya adalah N-1 dan laju pertumbuhan algoritmanya atau notasi asimptotiknya adalah big O(n). Jadi inti kuliah kita hari ini adalah bisa membuat seperti itu, gitu ya. Nah, untuk bisa membuat seperti ini, kita akan pelan-pelan, saya balik lagi ke awal. Maka yang akan kalian pelajari, saya nggak siap kuliah online. Makanya alur kuliah saya itu untuk kuliah offline. Bingung saya tiba-tiba harus berubah. Kalau kalian pengen tahu, saya belum kuliah itu saya udah bikin rancangan. Sekian menit ngapain, sekian menit ngapain. Ketika tiba harus berubah online, nah, saya harus gimana? Lihatin. Sorry ya. Nah, di sini pada dasarnya kita akan review notasi asimptotik dulu. Habis itu saya akan pelan-pelan menjelaskan bagaimana cara menghitung kompleksitas waktu dari iteratif algoritma. Kita lihat, kita review dulu kelas kompleksitas untuk 7 buah fungsi berikut. Yang di Zoom bisa lihat 7 buah formula di layar. Bisa, Bu. Bisa ya? Di sini saya gedein. Ya, untuk nomor 1, kompleksitas kelas untuk operasi dasar perbandingan yang dia ada sejumlah 5N. Maka big O-nya big O berapa? Big O N. Berikutnya N plus 10. Big O? Berikutnya? N juga. Yang ini? 1. Konstan ya. Konstan selalu 1. Berikutnya log N plus 1. Log N. Berikutnya 2N pangkat 3 tambah N tambah 5. Ambil yang paling besar. N pangkat 3. Ingat, sifat dari notasi asimptotik kalau ada penjumlahan, pengurangan, ambil yang paling besar. Jadi sini N pangkat 3. Berikutnya 3 log N tambah 2N. Log N atau N? N. N. Log N lebih kecil daripada N. Ambil yang paling besar ini ya. Gitu. Itu ya. Nah ini saya review dulu sebentar. Kalian cermati lagi. Kita akan pakai informasi ini di materi berikutnya. Sesaat beberapa menit lagi. Gitu ya. Jadi lihat. Angka-angka yang ada di sini adalah nilai CN. Ya kan? Sementara yang di sini adalah order of growth atau laju pertumbuhan.
Di sini tuh CN. Kalau ditanya CN atau TN tuh angkanya selalu seperti ini. Ini didapatkan dari perhitungan dari algoritma yang kalian nanti akan pelajari. Gimana cara dapetin rumus kayak gitu ya. Kita akan pelajari hari ini. Tapi ketika ditanya kelasnya, kelas efisiensi, kelas kompleksitas, kelompoknya itu masuk mana? Nah, ini jawabannya di sini. Selalu dalam N. Gitu ya. Saya lanjutin. Nah, sekarang kita mulai masuk ke perhitungan kompleksitas algoritma iteratif. Nah, yang di Zoom saya minta untuk screenshot 5 nomor ini karena kita akan pakai terus. Kalau yang di kelas sudah saya tulisin di papan tulis. Jadi ini adalah 5 langkah yang bisa kalian gunakan sebagai patokan untuk bisa menentukan kompleksitas waktu dari sebuah algoritma. Saya tulisin di papan ya. Yang pertama adalah tentukan parameter yang jadi ukuran input. Kemudian yang kedua, identifikasi operasi dasar, apakah dia perbandingan, penjumlahan. Kemudian ketiga, saya tulis apa itu? Periksa jumlah basic operasi, periksa jumlah operasi dasar yang dieksekusi. Banyaknya operasi dasar yang dieksekusi. Berapa kali dia dieksekusi? Hati-hati di nomor 3 ini, nanti highlight kalimat saya, yang nomor 3 ini maksudnya adalah kalian biasanya yang kita lakukan di nomor 3 ini adalah kita identifikasi berapa kali operasi dasar dieksekusi di loop paling dalam. Biasanya tapi ya, nggak semua. Nanti saya ada satu contoh yang exception. Biasanya kita ngecek jumlah operasi dasar di loop paling dalam. Terus nomor 4, tadi udah kita hitung kan berapa kali operasi dasar. Kita sekarang nyatakan dalam sebuah formula penjumlahan. Pakai sum. Sum of sesuatu. Dengan batas bawah sekian, batas atas sekian. Nah, nanti kita lihat ya habis ini. Terus udah dapat formula sumnya. Kita akan pakai aturan dasar dan aturan manipulasi penjumlahan untuk menghitung kompleksitas waktu dan laju pertumbuhan. Yang di rumah, tolong yang ini di screenshot. Kita akan pakai tahapan. Jadi saya akan nyebutin tahap 1 apa, tahap 2 apa gitu ya. Nah, aturan tadi ada 2 ya. Aturan dasar penjumlahan dan aturan manipulasi penjumlahan. Aturan dasar penjumlahan itu apa saja? Ada S1, S2. Kita kasih nama itu. S1 adalah sum of 1. S2 adalah sum of I. Yang di rumah tolong perhatikan baik-baik, nggak bisa unmute. Nggak bisa start video. Apa lagi? Nggak bisa unmute. Oke. Dibikin silent. Saya khusus subscribe akun Zoom supaya saya bisa fleksibel bikin meeting untuk kuliah. Nah, ini hafalkan, gampang sebenarnya. Nanti lama-lama juga hafal sendiri. Kita kan punya 2 buah S1 dan S2. Intinya adalah yang saya kasih lingkaran di sini. Sum of 1 dan sum of I. Sum of 1 dengan batas bawah L itu lower, L itu lower gitu, yang U itu upper. Rumusnya itu sebenarnya cukup sederhana. U minus L ditambah 1, udah gitu doang. Kemudian sum of I, ini kan sama aja kayak deret ya. Deret itu kan 1 tambah dan terusnya sampai M. Nah, kalian udah tahu yang ini kan? Rumusnya kayak gini. Maka ini identik dengan setengah N kuadrat. Maka kita bisa dapat notasi asimtotiknya adalah N kuadrat. Big O N kuadrat. Gitu ya. S1 dan S2. Kasih catatan di sini, yang di rumah boleh screenshot atau nanti buka lagi PDF yang halaman ini. Pada dasarnya, apapun formula sum yang kalian temukan nantinya, yang harus kalian selesaikan nantinya, selalu berusaha ubah ke dalam bentuk ini. Sum of 1 atau sum of I. Selalu ubah ke situ aja. Cari bentuk supaya bisa jadi sum of 1 sama sum of I, gitu ya. Harus itu ingat-ingat. Ubah ke dalam, gimana caranya kalian ubah-ubah si rumusnya supaya bisa jadi ketemu di situ sum of 1 atau sum of I. Lalu kalian juga akan punya
aturan manipulasi R1 sama R2 ini sebenarnya simpel saja. Kalau ada sebuah konstanta, keluarin konstanta itu. Di sini kan FI ya, fungsi terhadap I, karena di sini kan ada I. Terus ada R2, kalau ada aturan penjumlahan untuk dua buah fungsi I, ya udah dipecah aja. Dipecah ini ya. Udah gitu doang. Ini saya tulisin di papan tuh, S1, S2 sama R1, R2. Oke. Boleh theta, boleh big O. Sama aja. Kalau theta itu kan presisi ya. Kalau big omega itu kan batas bawah, big O batas atas. Big theta itu presisi. Boleh kita bikin kayak gitu, presisi. Sebenarnya kan yang membedakan itu kan nilai C sama N0-nya kan. Nah, kalian supply provide aja sih, C-nya berapa, N0-nya berapa. Sip. Apa Bu yang di rumah gimana? Di sini boleh big theta. Ah, gini. Yang di papan tulis saya tulisnya big theta. Ya. Ini bekal yang akan kalian gunakan untuk nantinya mengelaborasi gimana ceritanya dari sebuah algoritma bisa mendapatkan TN. Ya, yuk kita lihat. Contoh, diberikan sebuah algoritma fungsi maksimum, inputnya adalah sebuah array atau lari berukuran n, kemudian lihat di sini ada for, ada if, bla 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 dan seterusnya. Kita pakai tahapan yang sudah saya berikan tadi, ada 5 tahap. Tahap pertama yaitu tentukan parameter input size. Input size-nya apa nih? Input size-nya adalah n. Operasi dasarnya apa? Perbandingan. Betul, yang ini ya. Operasi dasarnya adalah perbandingan. Tentukan tahap kedua, tentukan operasi dasar. Ini tahap pertama ukuran inputnya tentukan, tahap kedua adalah tentukan operasi dasar. Operasi dasarnya adalah perbandingan. Tahap ketiga, periksa jumlah berapa banyak operasi dasar dieksekusi. Operasi dasar di sini. Di bagian ini, perhatikan saya kasih tanda panah itu, di bagian itu operasi perbandingan dieksekusi berapa kali? Di situ aja. Berapa kali? 1 kali. Ya kan? 1 kali kan di situ kan? Bukan 2 kali, bukan 3 kali. Cara nulisnya gimana? Itu langkah ketiga. Pelan-pelan ya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 mana ya di sini? Oh langsung. Langkah, coretannya tadi belum dihapus. Mana cara ngapusnya? Oh ini dia. Hilang semua. Enggak ya. Bentar ya, saya hapus. Ini kuliah yang tadi. Ceng, 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 ceng. Oh yang tadi pas kita ngomongin. Yuk. Saya hapus ya. Yuk, langkah 1, saya ulang lagi. Langkah 1, tentukan ukuran input. Langkah 2, tentukan operasi dasar. Langkah 3, tentukan banyaknya operasi dasar yang dieksekusi. Langkah keempat, tentukan formula penjumlahan. Formula penjumlahan seperti ini. 1 di sini merepresentasikan banyaknya operasi dasar yang dieksekusi. Angka 1. 1 kali kan tadi ya? Ini kan dieksekusi 1 kali. Di sini. Kemudian si for-nya ini kita representasikan dalam bentuk sum dengan batas bawah adalah I sama dengan 1, batas atas adalah N minus 1. Udah gitu doang. Itu langkah keempat. Jadi kalau saya boleh tulis, ini adalah langkah ketiga sekaligus langkah keempat. CN-nya adalah, saya tulis ulang, sama dengan sum of 1
Satu operasi dasar dari I sama dengan 1 sampai N minus 1. Ini sampai langkah keempat kita dapat kayak gini. Saya berhenti dulu, ada pertanyaan? Biasanya mahasiswa itu banyak salah di mana coba? Ini nih, di 1 di sini. Banyaknya operasi dasar, salah di situ. 1 kali kan? Nah itu banyak yang salah di situ. Terus batas atas sama batas bawahnya. Suka salah. Batas atas bawah ya, batas atas bawah. Yang I sama dengan 1, batas bawah kan? Yang di atas, batas atas. Kadang ketukar nulisnya. Ketukar. Atau kalau nggak ketukar, ya salah nulis. Tuh, itu banyak salah. Ini langkah 3 dan 4. Gimana cara, oh ini. Udah ya, terus langkah kelima, gunakan aturan dasar sama aturan manipulasi penjumlahan untuk menentukan kompleksitas waktu dan laju pertumbuhan. Kita kan tadi baru sampai sini ya. Nah, kita baru sampai sini. Kalau punya angka 1 di sini sum of 1, kita pakai S1 atau S2. Pakai S1 kan yaitu batas atas dikurangi batas bawah. Batas bawah berapa? 1 ditambah 1. Jadi sama dengan N-1. Sama ya ini ya. N-1 itu adalah TN-nya atau CN sama saja karena TN identik dengan CN. Lalu kompleksitas asimptotiknya adalah big O N. So, kalian udah berhasil menentukan kompleksitas algoritma iteratif yang sederhana. Diperhatikan baik-baik. Kalau ada komentar, pertanyaan, sekarang saatnya. Sebelum saya kasih latihan soal. Sekali lagi, banyak yang salah di satu ini kan jumlah orang biasa yang diikuti dengan paling jauh. Maka kita lihat, dan ini adalah batas bawah. Untuk orang ini kan dari kita sampai ini yang padanya. Sudah sampai sini, kita lihat aplikasikan S1, S2, atau S1, S2. Mana yang memenuhi? Jadi pada akhirnya selalu cari bentuk sum of 1 atau sum of T. Lalu kembalikan ke bentuk T. Lalu kemudian nanti dibawa nanti akan ke itu. Ya, kan hasil kalau ada bentuk yang lebih dari satu. Kalau ada cuma bisa kita bisa jadi apa kalau masih datangnya masih dari satu pada sini ambil satu nanti kita lihat ya bisa ya. Nah, sekarang kita tinggalkan dia dulu. Kita coba beralih. Latihan yang ini saya tinggalkan, kalian kerjakan sendiri. Ini sum of 1 kan? Nanti tinggal pakai rumusnya ya. Ini sum of I juga tinggal pakai rumusnya. Ini kalian elaborasi dulu. I kuadrat plus I kan? Tinggal dielaborasi, masuk.
Oh, kasihan. Waalaikumsalam. Benar kelas ini? 3 pangkat J plus 1, nah ini kalian silakan elaborasi dulu. Nah, saya pengen kalian ngerjain yang ini. Latihan, fungsi sub, ada 4, saya bagi ke dalam 4 kelompok ya. Yang di kelas, yang di rumah, kerjain lah ya, yang di rumah kerjain semua. Kelompok 1, coba kamu mau belakang. 1, 2, 3, 4, ayo berdua, dibagi 2. Kelompok 3 sama 4 di sini, kelompok 1 sama 2 di situ. Kerjain ya, 15 menit aja. Nah, tapi saya kasih bekal dulu, ini kalian nggak akan bisa selesaikan sebelum ada bekal dari saya. Untuk bisa menyelesaikan ini, coba lihat, ini kan sum of log ya. Terus ini akan nanti jadi sum of I kali 2 pangkat I gitu kan. Di sini ada sum of, ya gitu loh. Saya kasih lihat ini dulu. Kalian akan butuh ini. Silakan di screenshot. Ini. Yang di rumah juga silakan screenshot untuk bisa mengerjakan soal tadi, kalian akan butuh ini gitu maksudnya. Ini ada di buku textbook yang Anani Levitin. Kalian akan butuh fungsi-fungsi ini ya, pakai ini. Makanya nggak usah kreatif nyari sendiri, ngitung sendiri nggak usah. Kembalikan ke dalam bentuk seperti itu, nanti kalian akan nemu jawabannya. Itu ya. Nomor 1 ada I kuadrat, terus ada A pangkat I yang 2 pangkat sesuatu, tadi I kali 2 pangkat I juga ada di sini. Log tadi juga ada, nah di sini semuanya jawabannya. Udah ya, udah di screenshot. Kalian akan butuh nomor 1 sampai nomor 8 untuk membantu kalian menjawab. Nah, sekarang kalian kerjakan nomor 1 sampai 4 ini. Caranya, kalian pakai R1 sama R2 dulu, dipecah dulu kan? Ya, pakai R1, R2, habis itu baru pakai S1, S2, atau pakai lampiran yang tadi. Nah, coba kerjain, pasti mulai bingung. Kerjain dulu. Ini melatih, kerjain dulu. Review sum dulu. Kalau CN-nya kayak gitu, maka kelas kompleksitas algoritmanya berapa? N kuadrat kah? 2 pangkat N kah? N log N kah? Kayak gitu. Nah, saya sambil ngabsen ya yang di rumah. Yang di Zoom bisa lihat 4 buah soal di layar. Woi, yang di Zoom bisa lihat soal yang di layar enggak? Bisa. Oke. Ini speakernya apa sih saya? Gak bisa on mic. Oke. Yuk kerjain. Yang di rumah juga, yang di Zoom juga. Habis itu kasih lihat ke saya. Untuk saya kasih tahu benar atau salahnya. 10 menit ya. 10 menit. Nggak usah lama-lama. Yuk.
Saya kok nggak bisa akses si Gracias ya? Present. Ya. Pusing deh. Udah di copy kan tadi soalnya ya? Saya mau ke Gracias dulu. Caranya absen kalian. Ada Prince Novel nggak? Oh ini nih punya kamu. Oh, siapa lagi ya? Ada yang belum dapat? Indra Wahyu, Putri nggak? Andi Yusril, Naufal Yazid. Oke, nggak ada lagi? Nomor apa? WA. Katanya lewat WA. Astagfirullahaladzim.
Udah selesai? Kalian selesaikan. Saya sholat dulu ya. Saya kok nggak bisa.
Saya
Nomor 1 dan nomor 2 mana? Udah belum? Kasih lihat ke saya. Enggak apa-apa. Daripada salah pas ujian. Iya kan? Saya ulang. Share screen. Nomor 2, 3, 4, kasih lihat ke saya. Saya lagi malas jalan ke sana. Malas banget sih, Bu. Mana anggap saya coba ke sini. Kamu elaborasi dulu yang saya. Sebentar. Di sini udah sama. Harusnya kan begininya nggak kamu apa-apain dulu. Maksudnya di ini berarti harusnya ada stam di sini, terus ini dilingkari besar, kasih kurung besar, C sama dengan 0 untuk I, sum of I tambah sum of J untuk batas bawah dan batas atas yang ini. Oh. Ininya kan belum diolah. Jadi dia tetap ini itu begini, di sini ada sum of I sama dengan 0 sampai I satu ini J. Ini pakai batas yang ini. Sum of yang ini ya, yang ini ganti ini ganti J. Iya, ini J. J 0. Jadi tetap pakai ini tetap di dua. Iya, ini yang J. Kalau kayak gini yang bisa diolah kan yang ini doang kan. Pakai apa S2 ya? Karena S2 kan di sini ini kan. Kalau yang ini di sini J sama dengan 0 di sini. S2 itu ini kan berarti I-nya nggak berubah kan? I tambah I tambah I tambah I dari J sama dengan 0 sampai ini. Artinya I-nya kan konstan. Nah gitu kan saya bisa keluarin I kali 1 I minus 1 dari J sama dengan 0. Untuk yang ini ya. Ini kan tadi pakai X. Tapi mereka ini itu kan masih sum of I. Ini kan belum dimakan. Selesaikan di sini dulu baru diolahin. Yuk, nomor berapa tadi? Nomor 3. Nomor 2, mana? Mana ya, cobain. Log I kuadrat. Duanya bisa ditaruh depan kan? Log I kuadrat jadi apa? 2 log I. Nah, coba sini. Gampang kan di situ? Ayo coba sini, mana yang benar? Salah nggak? Nggak apa-apa kalau salah jadi tahu salahnya di mana. Siapa tahu benar? Coba. Dari formulanya kan, Bu? Mana coba? Mulai dari sini. Log I kuadrat. Duanya ke depan. 2 log I, duanya ke depan kan? I-nya berbatas bawahnya tadi berapa? 2. 2 sama ini minus 1 di sini benar, di sini log I 2 kali ini akan jadi semacam ya oke lah. Satu ini enggak benar. Udah benar. Wow. N log N kan? Enggak salah tapi nulisnya itu bisa bikin salah paham. Baru kamu masih kasih kurung di sini. Ya, ini kurung kan? Kalau kayak ini kan dikirain 2 kali log. Iya. Berarti ini kan sama aja N kali log N. Oh, sama ya? Kalau ngomong N min 2 N 1 sama kan? Iya. Nomor 2, nomor 3, yuk. Nomor 3 yang udah siapa?
Coba ya nomor 3 susah tuh. Yuk, materi kita masih banyak. Soal yang kalian lihat ini masuk ke PR ya. Jadi PR-nya kali minggu ini ada 11 nomor, banyak. Banyak, makanya waktunya lebih lama. Tapi soalnya lebih banyak. Nah, yang di Zoom nyobain ngerjain nggak tuh? Satu, tiga. Saya tunggu 5 menit lagi, selesai nggak selesai kita lanjutin materi ya. Sambil nunggu saya mau absen dulu. Urut abjad yang hadir baik di Zoom nyaut ya. Ahmad Rizali. Nggak ada. Ahdiat Prasetyo. Nggak ada. Alif Haikal. Ih, disuruh nyaut juga. Bayangkan betapa susahnya saya ambil ngeliat chat. Ahmad Rizali, Alif Haikal. Kenapa nggak bisa on mic? Oh, betul. Saya yang matiinnya. Sorry. Nah, gak bisa kirain kalian pakai komputer. Saya yang salah, lupa. Udah tua kayak gini. Udah bisa bersuara sekarang. Andi Yusril. Hadir, Bu. Anggito. Hadir, Bu. Anissa Rahma. Gak ada. Argi Putra. Hadir, Bu. Aziz Umam. Hadir, Bu. Hadir. Sakra. Hadir, Bu. Christian. Hadir, Bu. Diau Rizky. Hadir, Bu. Divya. Oh, kamu gak tapping? Ya, Rizky hadir, Bu. Oh, gak masuk tadi. Elsa. Hadir, Bu. Hadir. Fajar. Hadir, Bu. Anissa tadi hadir. Farel. Hadir, Bu. Fatan.
Hadir, Bu. Tan Rocky. Loh, kamu nggak typing? Alah, belum ketemu juga. Indra Wahyu. Hadir, Bu. Oke. Miss Bahul. Hadir, Bu. Ih, banyak banget sih mahasiswa di kelas ini. Capek dong. Bintang Putra. Hadir, Bu. Alif. Faris. Fatih Yumna. Jasir Nabil. Raffi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Siapa? Raffi yang mana, Bu? Ada 2. Raffi Ardani. Hadir, Bu. Yasir hadir, Bu. Ih, tadi kemana dipanggil? Rizky Hadianto. Hadir, Bu. Hadir. Naufal Alif. Hadir, Bu. Naufal Hilmi. Hah? Naufal Hilmi. Nggak ada. Naufal Yazid. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Naufal Yazid ada. Hadir, Bu. Siapa yang hadir? Naufal Yazid, Bu. Naufal Yazid. Naufal Hilmi Majid hadir, Bu. Hilmi ada. Oke. Atau responsif dong. Mas Putri. Farid hadir, Bu. Farid. Tadi kemana coba? Tidur gerak. Putri. Putri nggak ada. Adi Condro. Hadir, Bu. Raffi Anan. Hadir, Bu. Raihan Adrian. Hadir, Bu. Raifa Reina. Reva Rifandi. Riza Aufa. Reva hadir, Bu. Reva Rifandi ya? Reva Rifandi ya, Bu. Riza Aufa. Nggak ada. Hadir, Bu. Hah? Ada? Hadir. Tony Perkasa. Hadir, Bu. Yang nggak hadir siapa? Reva Reina, Putri Nur Syifa, Fatih Yumna, Alif. Hadir, Bu. Alif ada? Ada. Lagi ngungsi di kos temen, Bu. Kenapa ngungsi? Kan hujan. Saya di ujung Burung soalnya, Bu. Oh, kasihan. Saya di Gasibu rumahnya. Jauh-jauhan. Sebentar ya. Ya, kita lanjutin materi ya. Masih banyak. Oke. Lanjut ya. Kita tutup dulu ini. Kasus lain yang agak berbeda dengan sebelumnya, di mana pada kasus ini kalian akan mendapati 3 buah CN. CN terbaik, terburuk, sama rata-rata untuk kasus ini. Ini adalah algoritma yang akan mengembalikan nilai true jika memang tidak ada elemen yang sama pada array. Jadi elemen array-nya unik. Nggak ada yang satu sama satu, nggak ada. Jadi nggak ada elemen yang nilainya sama, gitu ya, unik ya. Nah, algoritmanya seperti itu. Kalau ada elemen yang sama, if AI sama dengan AJ berarti ada anggota sama, maka berarti array-nya nggak unik, mengembalikan nilai false. Nah, untuk kasus ini, kasus terbaik didapatkan jika, sebentar sebelum ke situ, saya terburu-buru. Ukuran inputnya adalah bisa ditebak kayak N ya. Array, operasi dasarnya adalah bisa ditebak juga ya, perbandingan ya, AI sama dengan AJ. Ini operasi dasar. Nah, operasi dasarnya yang ini, perbandingan. Jadi ukuran inputnya N, operasi dasarnya adalah perbandingan AI sama dengan AJ. Lalu
tahap ketiga, ini adalah tahap 1, tahap kedua, tahap ketiga. Banyaknya operasi perbandingan dieksekusi di loop yang paling dalam. Cuma 1 kali ya. Maka kalian bisa tebak sum of 1 gitu kan. Tinggal batas atas dan batas bawahnya ngikutin yang ini. Cuma di sini ada 2 macam for. Berarti bisa ditebak sum-nya, notasi sum-nya nggak cuma 1, tapi ada 2, double. Sum of sum, gitu ya. Sebenarnya kalau kita pakai intuisi juga, for ini kan sebenarnya bisa dibilang juga penjumlahan kan. Berapa banyak sih ini dieksekusi? Ya sebanyak for ini kan. Tapi karena for-nya ada 2, 1 dan 2, ya for yang kedua akan dieksekusi sebanyak for yang nomor 1 gitu kan. Intuisinya kayak gitu. Nah, coba kita perhatikan dulu kasus terbaik. Base case itu terjadi pada saat elemen pertama dan elemen keduanya, indeksnya kebetulan mulai dari 0, elemen pertama sama elemen keduanya itu langsung dideteksi bahwa mereka sama. Berarti false kan? Berarti si array itu nggak unik. Array itu bukan berisi elemen unik. Langsung ketemu pada saat sekali ngecek. Sekali operasi perbandingan itu langsung ketemu. Misalkan array-nya elemennya cuma 2. Isinya masing-masing angkanya 5. Berarti cuma butuh 1 kali perbandingan kan? Itu adalah kasus terbaik. Dalam hal ini base case A0 sama dengan 1, maka bisa ditebak cuma 1 kali perbandingan, maka dia elemen dari pick O1. Nah, kasus terburuk itu terjadi pada saat 2 elemen terakhir itu ternyata sama. Jadi kita ngecek gitu kan, masih unik nih, ternyata 2 elemen terakhir sama. Itu kan terburuk kan? Nah, kalau kasus kayak gitu, maka artinya kita melakukan pengecekan terhadap semua isi array ya. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Ini salah. Harusnya satunya di sini. Sum of 1 kali operasi perbandingan, ini 1. Lihat, hati-hati cara nulisin batas atas batas bawahnya. Dari J sama dengan I plus 1, ini ya. Sampai N minus 1. Hayah, gimana cara ngapusnya? Sabar. Saya mau nunjukin ini. Saya mau ngapus ceritanya. Saya hapus dulu. Ini saya coret. Dah. Terus jadi ketutupan kan? Batas atas, batas bawah dari J sama dengan I plus 1, hati-hati biasanya banyak salah di sini, batas atas adalah N minus 1, terus loop yang terluar kita representasikan sebagai simbol sum lagi. Dari I sama dengan 0, lihat hati-hati, I sama dengan 0 sampai N minus 2, batas atas. Ini mahasiswa banyak salah, nulisnya kebalik, batas atas ditulis di bawah, batas bawah ditulis di atas. Kebalik. Terus kesalahan berikutnya itu nulisin angka 1 di sini. Bingung nulisnya itu berapa? Saya cek. Kenapa ditulis 1 di sini? Karena operasi dasar yaitu operasi perbandingan dieksekusi sebanyak 1 kali di sini ya. Di sini cuma 1 kali. Nah, ini adalah kompleksitas waktu atau CN yang terburuk. Kenapa terburuk? Karena kita harus ngecek semua isi array. Hingga akhirnya kemudian menemukan bahwa array-nya ternyata nggak unik gitu. Capek-capek ngecek sampai belakang, ternyata 2 elemen terakhir itu elemennya sama nilainya. Udah capek kan? Ternyata untuk diketahui bahwa ternyata false. Itu kasus terburuk. Kasus rata-rata yang terjadi, average case, kita nggak tahu di mana elemen yang sama itu terjadi kan. Tapi yang bisa kita lakukan hanya mengetahui probabilitas. Mungkin dia ditemukan di perbandingan pertama, mungkin dia ditemukan di perbandingan kedua, gitu kan? Mungkin kita temukan saat membandingkan yang ketiga. Nah, kalau kayak gitu, nulisnya kayak gini. Kompleksitas waktu rata-rata, mungkin dia ditemukan saat perbandingan pertama, mungkin ditemukan saat perbandingan kedua. Di sini ditulis per CN yang terburuk. Kita lakukan penghitungan C worst N ini untuk semua kemungkinan yang ada.
mungkin ditemukan di perbandingan ke-1, perbandingan kedua, sampai perbandingan ke CN. Kayak gitu. Ini yang mungkin terjadi. Jadi kalau kalian ditanya kapan C-base, C-worst, C-average, udah paham ya? Ini semua sangat bergantung pada karakteristik dari algoritma. Jadi hati-hati lihat algoritmanya. Belum selesai nih. Kita belum ketemu big O-nya berapa gitu kan ya? Belum nih. Ini baru menentukan formula sum-nya saja. Ada komentar dari yang di Zoom? Diam tuh artinya ngerti. Artinya ngerti atau artinya nggak ngerti? Kadang saya pun nggak ngerti di mana saya nggak ngerti ya, Bu. Oke, kita coba bedah satu-satu. Karena C-word sudah dapat ya, big O-nya, C-base. Kita lihat kondisi terburuk. Tadi rumus sum-nya adalah kayak gini. Nah, lihat. Kalau kayak gini, maka kalian bisa bedah satu persatu. Ini udah bentuk ke S1 ya, standar formula 1. Sum of 1 itu adalah batas atas N-1 dikurangi batas bawah I plus 1 ditambah 1, itu kan rumusnya ya. U minus L plus 1. Lihat, sum yang paling depan nggak saya papain. Tetap ya, ini saya sederhanakan jadi N min I min 1. Udah sampai di sini biasanya mahasiswa bingung. Bingung biasanya. Nah, kuncinya adalah kembalikan ke bentuk S1 atau S2. Kita bisa temukan angka 1 di sini ya. Kita juga bisa temukan I di sini. Kalian boleh pilih salah satu. Nah, kebetulan di sini saya pilih yang I. I-nya saya pisahin. Ya kan? Maka tinggal N-1 ya. I-nya saya pisahin. Si N-1 lihat di sini. Sum of N-1 sementara di sini indeksnya mulai dari I. N-1-nya berubah nggak sih? Ini kan sama aja kayak N-1 ditambah N-1. Itu terus kan? Ditambah N-1. I-nya nggak ngaruh ya? Kalau nggak ngaruh berarti saya bisa anggap sebagai konstanta. Saya taruh depan, di sini saya gantiin sama 1. Ini tetap ya I ya, nggak saya ubah. Terus kalian bisa elaborasi. Sum of 1 jadi kayak gini, ya kan? Sum of I juga jadi kayak gini. Lihat, selalu kembali ke bentuk S1 dan S2. Gitu ya. Sampai di situ kalian bisa elaborasi sendiri hingga akhirnya kita dapat setengah N kuadrat, big O N kuadrat. Yuk, perhatikan baik-baik. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan. Yang nggak ngerti bagian mana? Yang bagian ini kan sebenarnya kalian tinggal elaborasi aja kan ya. Hati-hati aja di situ. Saya lanjutkan. Cara lain lebih singkat caranya. Tadi kan sampai di sini ya. Ya kan? Tadi kalian sampai di sini kan? Nah, saya punya cara lebih singkat. Kalian bisa melakukan ini. I-nya bisa saya ubah kan? Mulai dari 0, 1, 2, seterusnya sampai N-2 kan? Kalau I-nya 0 adalah N-1 kan? Kalau I-nya 1 jadi N-2, N-3 dan seterusnya sampai ini N kurangi N-2. I-nya kan ini ya? Sampai N-2 kan ini. N1, ini kan jadi berapa? 1 kan? Ya, ini kan deret hitung ya? N dikurangi 1, N kurangi 2, sama aja kayak 1, tambah 2, tambah 3, dan seterusnya.
sampai N-1 kan. Kalian udah tahu kalau kayak gitu, kalian akan dapat, ini saya bisa ubah ke dalam sum of I, di mana I dari 1 sampai N-1, di sini I kan, 1 tambah 2 dan seterusnya. Sum of I pakai S2, standar 2, akan jadi setengah N kuadrat seperti ini. Boleh kayak gitu. Lebih singkat ini ya. Lebih simpel seperti itu. Ada komentar, pertanyaan? Saya lanjutin. Kompleksitas waktu terburuk sudah. Sebenarnya titik kritisnya tuh setelah dari sini nih. Biasanya mulai dari sini ketika mau dapetin angka di sini, ketika nggak hati-hati bisa salah. Itu aja sih. Harus hati-hati. Yuk, terakhir kondisi rata-rata. Sebentar. Tiba-tiba jadi seperti ini pasti kalian bingung. Tadi kan dapat C average itu adalah 1 ditambah 2, seterusnya ditambah C worst kan, CW, saya singkat CW ya. Di sini jadi C worst N, gitu kan tadi ya. Nah ini kan bisa saya ubah ke dalam 1 per C worst, sum of, ini kan, kayak gini. Saya ubah bentuknya aja. Lihat, karena sum of I, kita bisa pakai S2. S2 itu berapa? N kali N plus 1 dibagi 2. Setengah kali N kali N plus 1. N-nya kan diganti sama C worst kan? N kali N plus 1 gitu kan. Rumus S2. Perhatikan rumus S2. Sum of I itu akan jadi N kali N plus 1 dibagi 2 kan? N itu kan batas atas ya. Ini N, I sama dengan 0. N. Karena batas atasnya adalah C worst, ini saya anggap sebagai N. Berarti setengah kali C worst kali C worst ditambah 1. Lihat, saya bisa coret dia. Boleh kan? Perkalian boleh coret ya, tinggal setengah C worst N plus 1. C worst tadi berapa? Setengah N kali N minus 1 kan? Di slide sebelumnya, susah kan? Makanya saya kekeh offline kuliahnya. Saya bisa coret-coret di papan tulis. C worst adalah ini adalah C worst. Ini saya kasih lingkaran merah. Setengah C worst ditambah 1, saya ubah lagi bentuknya ke dalam seperti ini, dapatlah 1/4 N kuadrat, elemen dari big O N kuadrat. So, kesimpulannya, baik kasus rata-rata maupun kasus terburuk, sama-sama kuadratik kompleksitasnya ya. Nanti kalian review lagi detail perhitungannya. Saya tinggalkan dia. Ini kasus 2 terakhir. Yang tadi kan ada pertanyaan, gimana Bu kalau basic operation-nya lebih dari 1? Nah, ini jawabannya di sini. Saya lanjutkan. Studi kasus berikutnya algoritma perkalian matriks. Multiply, lihat for-nya ada 3 tuh. Wah, 1, 2, 3. Kita mulai dari input size-nya apa nih? Matriks inputnya ya. Kalau gitu input size-nya apa? Ukuran masukannya apa? Dimensi matriks, yaitu
N kali N. Kebetulan di sini kan N ya. N. Ukuran matriksnya. Operasi dasarnya apa? Lihat operasi dasar yang ada di loop paling dalam. Operasi dasarnya apa? Penjumlahan atau perkalian? Ada yang penjumlahan, yang perkalian. Ada yang dua-duanya nggak? Yang benar yang mana? Yang benar dua-duanya. Kita lihat ya. Operasi dasarnya ada dua, penjumlahan dan perkalian. Kan sesuai definisi dari operasi dasar, dia operasi yang paling banyak dieksekusi kan? Di loop paling dalam kan? Ada dua kan? Jumlah perkalian. Kita lihat. Operasi dasarnya adalah perkalian dan penjumlahan. Ada di situ. Kita lihat tuh. Nah, misal saya pakai notasi M untuk multiplication, operasi perkalian, dan penjumlahan saya pakai notasi AN untuk CN-nya ya, supaya membedakan. Karena ada dua, MN dan AN, pada dasarnya mereka dieksekusinya sama kan, satu kali ya. Nah, baik, jadi MN itu pada dasarnya sama dengan AN. Cara ngitungnya lihat, karena ada 3 buah loop, mohon maaf bagi yang buta warna, ada merah, hijau, dan biru di sini, mungkin agak susah dideteksi. Lihat, saya kasih angka ya, 1, 2, 3. Nah, loop yang paling luar, lihat, dari I0 sampai N-1. Ini yang loop nomor 1. Loop nomor 2, yang ini. Dari J0 sampai N-1. Loop nomor 3 dari K0 sampai N-1. 1 di sini merepresentasikan jumlah eksekusi terhadap operasi dasar di loop paling dalam. Nah, mahasiswa itu banyak yang salah di sini. Nulisin batas bawah sama batas atas. Kalau loopnya udah mulai banyak. Ih, itu kan gampang, Bu. Kok bisa salah? Sombong. Sekarang kalian bisa bilang gitu. Nanti kalau ujian, entah kenapa pada salah semua. Nulis notasinya salah loh. Saya hapus ya, supaya kalian bisa lihat. Lihatin tuh. Hati-hati di situ. Kadang kebalik tuh, yang nomor 3, loop nomor 3 ditulis di paling luar. Salah kan? Salah ya. Saya ulang lagi. Loop nomor 3 itu yang di sini paling dalam. Sum of 1. Penjumlahan 1 kali operasi dasar mulai dari K sama dengan 0 sampai N-1. Udah kalau kayak gini tinggal diselesaikan. Sebentar, saya berhenti dulu. Sampai sini bisa dipahami ya, kenapa sumnya ada 3 dan ada angka 1 di situ. Biasanya mahasiswa banyak salah di sini. Ini bingung tuh, berapa ya ditulisnya? Di situ batas bawah batas atasnya salah. Terus salah berikutnya adalah simbol sum ini kalian boleh catat dalam hati yang paling dalam. Ingat baik-baik. Notasi sum, sigma seperti itu hanya muncul untuk algoritma iteratif. Kenapa di algoritma rekursif nggak muncul? Ini simbol sigma butuh batas atas, batas bawah ya. Di rekursif ada nggak? Nggak ada kan? Wajar ya, make sense. Jadi ketika kalian selain ngafal itu kasih filosofi dasarnya itu gimana? Di rekursif kita nggak bisa menentukan batas bawah, batas atas. Jadi kalau nanti 2 minggu lagi kita ketemu dengan algoritma rekursif, kalian pakai cara kayak gini salah pasti. Ya udah nggak bisa ketemu lah pokoknya. Gitu. Terus, nah kita lanjutin, kita selesaikan dia. Nah kayak gini, jeng-jeng. Ini sum of 1 pakai rumus S1, gini kan ya? N-1 minus 0 tambah 1 kan? Dan somehow dapat N kan? Karena N ini adalah konstanta, lihat. Ini kan batas bawahnya J, N1, ini konstanta kan? Bisa saya taruh depan. Kalikan dengan 1, ini sum of 1 lagi ketemu, bla 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 seterusnya, hingga akhirnya dapat N pangkat 3 elemen dari big O N pangkat 3. Mau big theta juga boleh. Untuk MN dan AN. MN sama maupun AN sama. M adalah untuk perkalian, AN untuk operasi penjumlahan. Tadi kan ada 2 operasi dasar. Nah, ini belum selesai, belum ketemu jawaban tadi ini kan teman kalian.
Bagian ini saya tinggalkan, nanti kalian pelajari lagi gimana saya supaya dapat N pangkat 3 ya. Harus kalian review lagi untuk bisa ngerjain PR-nya. Yuk, terakhir. Karena ada 2 operasi dasar, maka kita harus jumlahkan. MN ditambah AN kan? Kita lihat lagi rumus TN sama dengan COP kali CN. COP untuk multiplication dan addition pasti beda lah ya. Saya kasih simbol CM dan CA. CM kali N pangkat 3 tambah CA N pangkat 3. N pangkat 3-nya bisa saya satuin. Sehingga tertinggal konstanta pengali saja. Sehingga pada dasarnya untuk operasi perkalian matriks, meskipun dia terdiri atas 2 buah operasi dasar yaitu penjumlahan maupun perkalian, pada dasarnya Big O-nya itu cuma bisa diambil dari satu macam operasi dasar saja. Tetap Big O N pangkat 3 kan? Ini sesuai dengan sifat dari notasi asimtotik. Kalau ada penjumlahan pengurangan, ambil salah satu yang paling besar kan? Nah kayak gitu. Kamu jawabannya ya. Jadi kalau ada, di situ ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian, sama aja. Ambil salah satu aja. Gitu ya. Untuk Big O-nya. Tapi kalau TN-nya tambah kan? N pangkat 3 tambah N pangkat 3 ya. Tetap ditambahin. Gitu. Kalau kalian masih ingat di awal-awal kuliah saya bilang, oh kalau loopnya 3 kayak gini, itu biasanya kompleksitasnya kubik, saya bilang kayak gitu. Terus nanti perkalian atau jumlahnya cuma diambil salah satu aja, saya bilang kayak gitu. Kalau kalian masih ingat. Ada komentar dulu sebelum yang terakhir. Yang terakhir ini paling beda sama yang sebelumnya. Saya sebenarnya ada nguji sidang tesis jam 4. Sesungguhnya. Udah biarin aja dulu. Ini terakhir. Sidang S2. Jadi nanti habis ini saya buru-buru pergi ya. Terakhir. Kalau dari tadi itu kan formnya itu selalu +1 ya. +1. Sementara ini counternya itu N/2. Dibagi dua gitu kan. Coba lihat. Kalau algoritma ini dia berhenti, ini apa sih? Banyaknya digit biner. Angka 2 itu kalau dibuat ke dalam biner berapa sih? 1 0 ya. Maka digit binernya ada 2. Angka 4 1 0 0. Ya. Digit binernya berarti 3 kan. Oke, nih dia akan mengeluarkan seperti itu. Algoritmanya kayak gini. N-nya pasti nggak boleh 0 ya. Ngapain ngitung digit biner dari bilangan 0 kan kurang kerjaan. Algoritma ini, si while ini, dia berhenti ketika apa? N sama dengan berapa? 0, 1, 2. Berapa? N berapa? 1. N sama dengan, ada yang nyaut N sama dengan 1. Mungkin nggak kurang dari 1. Dia dibagi 2 loh, N-nya. Mungkin nggak dibagi 2 itu sama dengan 0. N-nya nggak mungkin 0 kan? Dia sebelum 0 tuh udah berhenti di 1 tuh. Ya kan? Dia 1 aja udah berhenti, jadi N-nya nggak mungkin 0. Minimal N-nya masuk 2 kan? 2 dibagi 2, 1. Dan dia pas ke atas lagi nggak bisa masuk kan? Jadi kita bisa bilang dia berhenti ketika N-nya sama dengan 1. Gitu ya. Nah, untuk kasus kayak gini, ketika diminta kompleksitas waktu atau CN-nya, biasanya bingung tuh mahasiswa. Kita balik lagi. Operasi dasarnya yang mana? Pembagian. Yang lain?
Penjumlahan count. Ada yang mikirin ini enggak? Lebih banyak mana yang dieksekusi? Perbandingan atau penjumlahan atau pembagian? Perbandingan ya. Ini operasi dasarnya nih. Operasi dasar. Atau udah Bu, cuma kelebihan 1 doang selisihnya kan ya? Plus 1 doang. Tapi itu meter, tambah 1. Sama lah Bu. Pada dasarnya Biko-nya sama ya. Tapi operasi dasarnya perbandingan kalau ditanya. Operasi dasarnya ada perbandingan. Meskipun plus 1 doang. Nah, tapi untuk bisa ngitung yang di atas, kita tahu bahwa itu kan cuma lebih plus 1 doang dibanding yang operasi, kalau kita ngitung operasi yang di dalam loop ya. Dalam loop. Kalau kita ngitung aja yang di dalam loop dieksekusi berapa kali ya. Nah, lihat di situ ada sangat bergantung pada nilai N. Pada saat N setelah iterasi terakhir, nilainya tadi berapa? 1 kan? Saya bisa buat karena di sini nilai N-nya selalu dibagi 2 di dalam loop. Saya bisa buat seperti ini, bahwa N itu nilainya adalah 2 pangkat K. Rumus instan kalau di bimbel. Cuma filosofinya adalah karena nilai N itu kan selalu dibagi 2 kan. Maka ya kita bisa bikin seperti ini. Nilai N akan berubah seperti itu. Pada saat, makanya saya menunjukin slide, ukuran inputnya adalah N, perbandingan tadi ya operasi dasar ini. Saya langsung ke sini. Mana-mana. Ini dia. Pada saat N terakhir, sama dengan 1 kan. Nah, saya coba lihat N0. N saya misalkan 2 pangkat K. Kenapa dimisalkan begitu? Karena perubahan nilai N ini selalu hasil pembagian N dengan 2. Maka 2 pangkat sesuatu. Pada saat iterasi ke-1, saya bisa buat 2 pangkat K minus 1. Karena pada saat iterasi ke-0, sebelum masuk ke dalam loop, nilai N-nya adalah 2 pangkat K. Kan? Entah 1, entah 2, whatever lah. Pada saat iterasi kedua, saya bisa buat, oh berarti 2 pangkat K minus 2. Pada saat iterasi ke K, maka akan menjadi 2 pangkat K minus K, kan? Sama dengan berapa? 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kalau kayak gitu, berarti T sama dengan K dari sini nih. Sama-sama 1, kan? Oh, so what T sama dengan K? Saya mau ngomongin ini. Kalau saya punya N sama dengan 2 pangkat K, ini disclaimer langsung saya bisa buat, maka K sama dengan berapa? Log N kan? Log N yang basis 2. Ya enggak? Kalau saya punya N sama dengan 2 pangkat K, maka K sama dengan log N. Nah, coba perhatikan. Pada saat iterasi ke K, N-nya adalah 1. Setelah iterasi ke K, nilai N-nya 1 ya kan tadi keluar dari U. Berarti iterasi ke K, dia tuh pada saat iterasi ke K, kita udah eksekusi operasi dasar sebanyak berapa kali sih? Ambil aja dari sini. Karena sangat bergantung dari nilai N kan. Oh kalau kayak gitu, berarti ini salah ya. Saya coret. T sama dengan K tadi kan. Tadi penjelasannya di sini. Pada saat N iterasi ke K sama dengan 2 pangkat K minus K. Nanti kalian lihat rekamannya lagi. Saya upload nanti ya. Sehingga ini tadi saya tulisin. Ya kan? Kalau N sama dengan 2 pangkat K sama dengan K sama dengan log N. Sehingga saya akan punya sebanyak log N plus 1 perbandingan. Pusing kan? Dari sini nih. Pada saat iterasi ke K, saya akan punya
nilai N adalah 1. Sama dengan ini kan? Oh, kalau kayak gitu berarti T sama dengan K. Ini salah. Ini salah. Kalau gitu, T sama dengan K. Pada kondisi iterasi ke K ini, N-nya 1, dia itu udah dieksekusi sebanyak berapa kali sih? Nah, sangat bergantung pada nilai N kan? Maka ambil aja dari sini. Karena N sama dengan 2 pangkat K, maka sama saja K sama dengan log N. Ini loh, ketutupan di sini. K sama dengan log N. Udah saya karena N sama dengan 2 pangkat K, maka pada saat iterasi ke K, kita sudah eksekusi sebanyak log N kali operasi dasar. Log N kali operasi dasar. Kenapa log N? Karena di sini kan bergantung sama nilai N. Iya. Nah, karena operasi perbandingan di sini selalu dieksekusi lebih 1 kan, maka kita tulis operasi perbandingan itu adalah log N ditambah 1. Dan dia big O-nya adalah big O log N saja. Pusing pasti di sini. Kalau saya ubah di sini N-nya adalah, nanti kalian ketemu soal misalnya gini ya, N/3. Nilai N-nya selalu dibagi 3. Sama aja ya, ini aja ubah ya. Jadi N jadi 3 pangkat K gitu ya. Selalu kayak gitu. Hati-hati, beda sama yang sebelumnya, yang +1 gitu kan. Ini dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Materinya selesai. Saya tinggalkan latihannya untuk kalian pelajari. Jadi kompleksitas algoritma iteratif kayak gini. Kalian dikasih algoritma iteratif, terus disuruh nyari kelas efisiensinya. Big O-nya berapa, big theta-nya berapa. Ini disebut sebagai kompleksitas algoritma. Nah, 2 minggu lagi saya akan jelaskan tentang algoritma rekursif. Minggu depan, sebentar, CLO2, perhatikan yang di Zoom, CLO2 selesai sampai di sini. Kalau udah selesai artinya ujian gitu kan. Tapi tenang. Saya nggak akan bikin ujian minggu depan. Nanti, ujiannya nanti. Tapi minggu depan ada quiz review. Ada 11 nomor di LMS yang bisa kalian akses untuk kalian kerjakan pada hari kuliah, jam kuliah minggu depan. Cuma saya buka di jam kuliah. Jadi kita nggak ada ketemuan, kalian ngerjain quiz review, 2 kali attempt, average grade, waktunya setiap kali nyoba 20 menit. 15 atau 20 menit saya lupa. 11 soal pilihan ganda dan multiple response. Ya kayak kemarin ya. Gitu. CLO2 sampai ini ya. CLO1 esai. Maksimal remedial 60. Jadi nilainya udah di atas 60 nggak usah ikut. Yang nilainya yang di atas udah dapat nilai CLO1 di atas 60 nggak usah ikut ya remedial. Nah, ya makanya ikut remedial. Nggak bisa. Udah nggak usah ikut. Karena ini kan baru CLO1 ya. Baru CLO1 kan nanti ada CLO2, CLO3. Kalau kalian bisa yakin CLO2, CLO3 dapat bagus ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Nggak ya. Karena CLO1 rasanya presentasi kecil ya. Saya lupa persentase nilainya berapa. Coba kita lihat. Yuk lihat yuk. Supaya kalian nggak usah terlalu hopeless juga. CLO1 berapa persen sih dari keseluruhan nilai CLO? 25% tuh. Yang besar di CLO2 sama CLO3. Gitu. Jadi kalian
Karena CO3 itu ada final tugas besar masuk kan. Hati-hati di sini ya. Nah, di situ. Jadi perhatikan lagi mau ikut remedial atau enggak. Kalau mau aman remedial boleh. Terus saya ingetin lagi mana quiz review ini ya. Oh ada 11 soal. Saya buka di ini kelas berapa ini? Oh ini kelas sebelah. Di jam kuliah kalian nanti beda ya. Waktunya 20 menit, percobaan 2 kali, ini rata-rata yang diambil. Lalu seperti biasa ada PR. PR-nya ini lebih lama waktu deadline-nya, karena soalnya banyak. Ada 11 gitu. Oh banyak. 8 tapi ini beranak gitu soalnya. Oh ini beranak kan? Yang tadi yang kalian kerjain tadi, itu jadi PR di sini. Nah kalian udah kerjain sekarang kan? Ngapain udah nyicil kan? Oh, ya udah selesai. Tinggal diupload. Ini yang sisanya tinggal kalian kerjain. Iya, seperti biasa. Waktunya 2 minggu. Karena jadi begitu. Nggak usah ada pertanyaan itu lewat Telegram aja. Silakan kalian kerjain PR, quiz review. Terus jangan lupa tugas besar ini nih. Jangan lupakan maksimal jumlah anggota kelompoknya adalah 3. Mau sendirian juga boleh. Lihat hati-hati, saya nggak minta laporan, tapi bentuknya adalah poster. Kalian kalau di deskripsi, saya mintanya poster kan? Seperti apa sih poster? Banyak contoh poster. Lihat di Canva ada banyak template kan ya. Situ. Prinsipnya adalah tentukan problemnya apa yang mau diselesaikan. Tentukan 2 buah algoritma. Terus analisis kelas efisiensi dari algoritma tersebut gitu kan. Analisis TN-nya untuk berbagai nilai N berbeda, untuk N10, 100, 1000, nanti bikin grafik gitu kan kelihatan ya. Terus tentukan mana yang lebih baik. Algoritma mana yang lebih baik untuk menyelesaikan problem yang kalian angkat. Itu. Makanya tuliskan di spreadsheet itu tuh, belum ada yang nulis, ayo tulisin. Jangan sampai nanti pas udah deket-deket saya bilang, ini nggak boleh dikerjain. Nah, kalian, ini bukan problem yang dimaksud. Tuliskan nih ya, problemnya apa, topik yang diangkat, algoritma 1, algoritma 2 apa. Problemnya apa, Mas? Contoh problem apa sih? Contoh yang udah kalian tentuin apa? Misal. Kalau bingung cari di Jigs4Jigs. Jigs4Jigs. Cari-cari di situ ada banyak contoh problem kan? Ya, jangan terlalu mirip lah, agak beda dikit. Angkat problem dari situ, topik masalah, terus kalian tentukan algoritmanya apa? Algoritma 1, algoritma 2. Gitu ya. Sudah, saya stop share. Yang di Zoom boleh leave. Saya akhiri kuliah. Gak usah ada pertanyaan karena saya mau nyidang. Sidangnya online. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.